barang mewah hanyalah kebutuhan tersier. Tetapi kini seiring berkembangnya zaman, barang mewah seperti barang-barang elektronik hampir menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dari orang dewasa hingga anak kecil, seolah berlomba-lomba menggunakan barang mewah hanya demi mendapatkan pengakuan di depan publik. Seperti yang dilakukan Param Sarma, pemuda berusia 19 tahun dengan nama akun Lavishp di Instagram ini sering mengunggah barang-barang mewah kesayangannya. Mulai dari uang, mobil mewah, telepon genggam keluaran terbaru, dan tas-tas keluaran brand-brand ternama. Karena postingan kontroversialnya ini, pria yang tinggal di San Francisco ini mengundang banyak followers sekaligus haters. Dan tahukah Anda, jika di balik barang mewah yang kita gunakan, terdapat sekelompok orang yang bekerja keras dan rela dibayar murah hanya demi tidak menderita kelaparan? Seperti apa kisahnya? Berikut 7 kisah pilu di balik barang mewah versi on the spot. Tak peduli berapa harganya, sebagian dari kita akan rela mengeluarkan uang demi mendapatkan gadget terbaru. Tapi pernahkah kita peduli dari mana perangkat telepon pintar kita berasal? Baru-baru ini terungkap bahwa salah satu perangkat penting dalam smartphone yang kita gunakan, yaitu baterai, tertanam bulir-bulir keringat dan tetesan darah anak-anak di bawah umur asal Kongo. Negara di Afrika Tengah ini memang dikenal sebagai produsen kobalt terbesar di dunia. Lebih dari 40.000 anak di Republik Demokratis Kongo harus memikul berkilo-kilo hasil tambang kobalt setiap harinya. Pekerjaan berat ini dilakukan selama 12 jam penuh dengan upah $2 atau setara dengan Rp26.000. Nilai ini sangat kontras dengan keuntungan miliaran dolar yang dikantongi perusahaan-perusahaan smartphone. Lembaga Hak Asasi Manusia Amnesty International membeberkan fakta yang cukup mengejutkan tentang penambangan kobalt di Kongo. Etalase-etalase glamor berisi smartphone dan pemasaran mewah teknologi berbanding terbalik dengan gambaran anak-anak yang menggotong karung besar berisi batu. Dan penambangan yang mengharuskan para pekerjanya merayap dalam terowongan buatan tangan, mengabaikan risiko penyakit paru-paru dan kulit yang dapat mengancam nyawa mereka kapan saja. Seorang anak yang berhasil diwawancarai bernama Paul, berusia 14 tahun, mengaku sudah 2 tahun bekerja di tambang kobalt. Ia sering menderita sakit karena beban kerja yang di luar batas kemampuannya dengan bekerja hampir 24 jam. Laporan mengungkapkan bahwa penambang di wilayah selatan dari Kongo menjual biji kobalt mereka untuk pedagang independen yang kemudian menjualnya kepada perusahaan besar untuk pengolahan dan ekspor. Salah satu pembeli terbesar adalah Kongo Dongfang Pertambangan Internasional atau disingkat CDM. CDM merupakan anak perusahaan Zhejiang Huayo Cobalt yang berbasis di Zhejiang Huayo, China. Huayo kemudian menjual kobalt tersebut ke produsen komponen baterai di China dan Korea Selatan. Berbagai perusahaan smartphone menyatakan tidak mengetahui tentang kasus pekerja di bawah umur yang terjadi di Kongo. Melalui jalur diplomasi, Amnesty International meminta pemerintah setempat menetapkan regulasi yang mengikat, mulai dari industri tambang, penyuplai, hingga pabrikan smartphone. Tas Birkin merupakan salah satu tas mewah produksi brand ternama yang terbuat dari kulit buaya. Tas ini menjadi simbol eksklusivitas para selebriti dan kaum sosialita karena harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Namun ternyata di balik kemewahannya, proses pembuatan tas ini telah menyiksa alligator dan buaya sebagai bahan baku. Kekejaman terhadap buaya dalam pembuatan tas diungkap oleh Organisasi Perlindungan Hewan atau PETA. Salah seorang anggotanya berhasil menyamar dan mendapatkan bukti video kekerasan terhadap alligator dan buaya. Pengambilan gambar ini dilakukan di 2 pabrik peternakan buaya terbesar, yaitu di kota Texas, Amerika Serikat, dan di Pandenga, Zimbabwe. Di Texas, PETA menemukan fakta bahwa buaya disimpan dalam gudang gelap tanpa sinar matahari dengan air berbau busuk dan lembab tanpa udara segar, bahkan tanpa perawatan medis dasar. Pada usia 1 tahun, buaya naas ini ditembak dengan pistol, lalu dipotong secara kasar untuk diambil kulitnya. Setiap tahunnya mereka mengambil 42.000 kulit buaya. Tak hanya sebagai tas, kulit ini juga dijadikan bahan baku ikat pinggang, dompet, tali jam, dan sepatu.
PETA mengharapkan agar pabrikan brand tas ternama ini berhenti menggunakan kulit buaya sebagai bahan baku dari produknya. Namun jika tidak bisa, disarankan agar para pekerja memastikan bila hewan-hewan tersebut sudah mati sebelum disayat. Terkait dengan tuduhan penyiksaan terhadap hewan tersebut, pihak pabrikan mengaku akan menindaklanjuti kasus ini jika terbukti ada yang menyalahi prosedur. Di tengah kesuksesan penjualan produknya di seluruh dunia, perusahaan berlogo Apple menjadi pusat perhatian karena kisah memilukan di balik pembuatan gadget mereka yang dilakukan oleh pabrik Foxconn, salah satu mitra manufaktur mereka. Mulai dari aksi bunuh diri karyawan, hak gaji yang sangat rendah, hingga jam kerja di luar batas kewajaran suatu perusahaan. Menurut salah satu karyawannya, dalam beberapa kasus mereka bekerja lembur 7 hari dalam seminggu dan tinggal di asrama yang penuh sesat. Ada pula yang sampai mengeluh berdiri begitu lama sehingga kaki mereka membengkak dan tidak bisa berjalan. Semakin menyedihkan ketika perusahaan rekanan ini mempekerjakan pekerja di bawah umur. Selain itu, perusahaan juga telah membuang limbah berbahaya dan memalsukan laporan. Mereka juga mengabaikan kesehatan pekerjanya. Pada 2010, 137 pekerja terluka setelah diperintahkan untuk menggunakan bahan kimia beracun untuk membersihkan layar smartphone. Kisah pilu selanjutnya datang dari Afrika. Tanpa alas kaki dan baju, lebih dari 50 budak terus menggali pertambangan Baning Bele Boda demi menemukan batu berlian di lubang berpasir seluas setengah lapangan sepak bola. Beberapa pekerja wanita bahkan bekerja mencari berlian dengan menggendong anak. Mereka diberi upah $3 sehari atau sekitar Rp38.000 sebelum dipotong untuk makan siang dengan porsi yang tak seberapa dan lauk seadanya. Keadaan di penampungan pekerja pun tidak kalah menyedihkan. 4 pria harus bergantian tidur di tempat selebar 1,5 meter yang terbuat dari tongkat, plastik, dan jaring penangkal nyamuk. Salah seorang pekerja tambang yang berhasil menemukan berlian, pemilik konsesi lahan akan mengambil dan menjualnya. Sang pekerja mendapat bagian Rp400 hingga Rp800.000 per karatnya, atau sepertiga dari nilai jual berlian di pasar lokal. Namun pekerja di Boda tampaknya bernasib lebih baik dibanding para pekerja di kawasan pertambangan bagian utara Republik Afrika Tengah yang tak digaji, di mana para penambang harus menyerahkan berlian yang ditemukan dengan senjata terarah ke kepala. Tak mudah untuk menghentikan praktik ini, karena berlian menjadi satu-satunya komoditas yang dapat menghidupkan perekonomian. Jika kita melihat foto ini, kita akan terenyuh dengan keindahannya. Tapi jika kita mendengar cerita di balik makanan bernama foie gras ini, kita akan berbalik iba. Karena ternyata sebelum diolah menjadi hidangan, angsa-angsa indah ini harus mengalami penyiksaan demi mendapatkan berat yang diharapkan. Angsa-angsa ini akan dipaksa untuk force feeding, yaitu diberikan makanan secara berlebihan hingga berat lemak hatinya mencapai 700 hingga 900 gram dari berat normal 85 hingga 70 gram. Hasilnya, harga untuk berat 1 kg hati mencapai hampir 2,5 juta rupiah. Cara pemberian makannya pun berlangsung sadis, yakni dengan cara memasukkan pipa logam ke tenggorokan mulut angsa supaya mengalir ke perut angsa. Proses ini dilakukan 4 kali sehari selama 4 hingga 5 bulan sebelum dipotong. Angsa-angsa ini juga ditempatkan dalam kandang sempit yang memaksa mereka untuk terus berdiri satu posisi agar tidak banyak bergerak dan mengeluarkan energi, sehingga makanan yang diberikan akan cepat menjadi lemak. Sekelompok aktivis pengawas kesejahteraan buruh melaporkan sejumlah pekerja di salah satu pabrik pemasok komponen gadget di Cina ternyata berusia di bawah 16 tahun. Hasil investigasi China Labor Watch,
Anak-anak usia sekolah yang bekerja di pabrik HEG Electronics juga hanya digaji $1 atau setara Rp13.000 per jam. Mereka bisa bekerja selama 11 jam dalam 6 hari. Mereka menemukan setidaknya ada 7 pekerja di bawah usia 16 tahun. HEG mempekerjakan kurang lebih 2.000 pekerja dan sekitar 80%-nya adalah anak-anak sekolah. Pihak terkait pun berjanji akan melakukan langkah yang tepat untuk menanggapi laporan ini. Berniat merogoh kocek Rp29 juta untuk membeli 454 gram coklat? Tahukah dari mana coklat-coklat mewah tersebut berasal? Coklat ini rata-rata berasal dari Ghana dan Pantai Gading. Kedua negara di Afrika Barat tersebut memasok 60% kakao ke seluruh dunia. Yang mencengangkan, terdapat 200.000 anak yang dipekerjakan tanpa dibayar. Anak-anak ini adalah korban perdagangan manusia. Mereka diwajibkan bekerja selama 100 jam dalam seminggu dan akan dihukum fisik jika lamban serta mencoba melarikan diri. Mereka memilih kakao-kakao yang sudah siap petik, memetik dan mengupasnya dengan parang. Isu ini sudah muncul sejak 2001 dan pada 2005 dibuat kesepakatan untuk mengakhiri perbudakan anak di perkebunan coklat, namun gagal. Pada 2007, jumlah perdagangan anak meningkat dengan ditemukannya 5.000 sampai 10.000 anak yang sebagian besar berasal dari Mali dan Nicaragua dengan alasan kemiskinan. Di balik coklat sebagai tanda cinta, ternyata terdapat kisah menyedihkan di dalamnya. Dan pemirsa, itulah 7 kisah pilu di balik barang mewah versi on the spot. Jika kita melihat foto ini, kita akan terenyuh dengan keindahannya. Tapi jika kita mendengar cerita di balik makanan bernama foie gras ini, kita akan berbalik iba. Karena ternyata sebelum diolah menjadi hidangan, angsa-angsa indah ini harus mengalami penyiksaan demi mendapatkan berat yang diharapkan. Angsa-angsa ini akan dipaksa untuk force feeding, yaitu diberikan makanan secara berlebihan hingga berat lemak hatinya mencapai 700 hingga 900 gram dari berat normal 85 hingga 70 gram. Hasilnya, harga untuk berat 1 kg hati mencapai hampir 2,5 juta rupiah. Cara pemberian makannya pun berlangsung sadis, yakni dengan cara memasukkan pipa logam ke tenggorokan mulut angsa supaya mengalir ke perut angsa. Proses ini dilakukan 4 kali sehari selama 4 hingga 5 bulan sebelum dipotong. Angsa-angsa ini juga ditempatkan dalam kandang sempit yang memaksa mereka untuk terus berdiri satu posisi agar tidak banyak bergerak dan mengeluarkan energi, sehingga makanan yang diberikan akan cepat menjadi lemak. Sekelompok aktivis pengawas kesejahteraan buruh melaporkan sejumlah pekerja di salah satu pabrik pemasok komponen gadget di Cina ternyata berusia di bawah 16 tahun. Hasil investigasi China Labor Watch, anak-anak usia sekolah yang bekerja di pabrik HEG Electronics juga hanya digaji $1 atau setara Rp13.000 per jam. Mereka bisa bekerja selama 11 jam dalam 6 hari. Mereka menemukan setidaknya ada 7 pekerja di bawah usia 16 tahun. HEG mempekerjakan kurang lebih 2.000 pekerja dan sekitar 80%-nya adalah anak-anak sekolah. Pihak terkait pun berjanji akan melakukan langkah yang tepat untuk menanggapi laporan ini. Perusahaan smartphone, Lembaga Hak Asasi Manusia Amnesty International membeberkan fakta yang cukup mengejutkan tentang penambangan kobalt di Kongo. Etalase-etalase glamor berisi smartphone dan pemasaran mewah teknologi berbanding terbalik dengan gambaran anak-anak yang menggotong karung besar berisi batu. Dan penambangan yang mengharuskan para pekerjanya merayap dalam terowongan buatan tangan, mengabaikan risiko penyakit paru-paru dan kulit yang dapat mengancam nyawa mereka kapan saja. Seorang anak yang berhasil diwawancarai bernama Paul, berusia 14 tahun, mengaku sudah 2 tahun bekerja di tambang kobalt. Ia sering menderita sakit karena beban kerja yang di luar batas kemampuannya dengan bekerja hampir 24 jam. Laporan mengungkapkan
bahwa penambang di wilayah selatan dari Kongo menjual biji kobalt mereka untuk pedagang independen yang kemudian menjualnya kepada perusahaan besar untuk pengolahan dan ekspor. Salah satu pembeli terbesar adalah Kongo Dongfang Pertambangan Internasional atau disingkat CDM. CDM merupakan anak perusahaan Zhejiang Huayo Cobalt yang berbasis di Zhejiang Huayo, China. Huayo kemudian menjual kobalt tersebut ke produsen komponen baterai di China dan Korea Selatan. Berbagai perusahaan smartphone menyatakan tidak mengetahui tentang kasus pekerja di bawah umur yang terjadi di Kongo. Melalui jalur diplomasi, Amnesty International meminta pemerintah setempat menetapkan regulasi yang mengikat, mulai dari industri tambang, penyuplai, hingga pabrikan smartphone. Tas Birkin merupakan salah satu tas mewah produksi brand ternama yang terbuat dari kulit buaya. Tas ini menjadi simbol eksklusivitas para selebriti dan kaum sosialita karena harganya yang bisa mencapai miliaran rupiah. Namun ternyata di balik kemewahannya, proses pembuatan tas ini telah menyiksa alligator dan tidak bisa berjalan. Semakin menyedihkan ketika perusahaan rekanan ini mempekerjakan pekerja di bawah umur. Selain itu, perusahaan juga telah membuang limbah berbahaya dan memalsukan laporan. Mereka juga mengabaikan kesehatan pekerjanya. Pada 2010, 137 pekerja terluka setelah diperintahkan untuk menggunakan bahan kimia beracun untuk membersihkan layar smartphone. Kisah pilu selanjutnya datang dari Afrika. Tanpa alas kaki dan baju, lebih dari 50 budak terus menggali pertambangan Baning Bele Boda demi menemukan batu berlian di lubang berpasir seluas setengah lapangan sepak bola. Beberapa pekerja wanita bahkan bekerja mencari berlian dengan menggendong anak. Mereka diberi upah $3 sehari atau sekitar Rp38.000 sebelum dipotong untuk makan siang dengan porsi yang tak seberapa dan lauk seadanya. Keadaan di penampungan pekerja pun tidak kalah menyedihkan. 4 pria harus bergantian tidur di tempat selebar 1,5 meter yang terbuat dari tongkat, plastik, dan jaring penangkal nyamuk. Salah seorang pekerja tambang yang berhasil menemukan berlian, pemilik konsesi lahan akan mengambil dan menjualnya. Sang pekerja mendapat bagian 400 hingga 800 ribu rupiah per karatnya, atau sepertiga dari nilai jual berlian di pasar lokal. Namun pekerja di Boda tampaknya bernasib lebih baik dibanding para pekerja di kawasan pertambangan bagian utara Republik Afrika Tengah yang tak digaji, di mana para penambang harus menyerahkan berlian yang ditemukan dengan senjata terarah ke kepala. Tak mudah untuk menghentikan praktik ini, karena berlian menjadi satu-satunya komoditas yang dapat menghidupkan perekonomian. Buaya sebagai bahan baku. Kekejaman terhadap buaya dalam pembuatan tas diungkap oleh Organisasi Perlindungan Hewan atau PETA. Salah seorang anggotanya berhasil menyamar dan mendapatkan bukti video kekerasan terhadap alligator dan buaya. Pengambilan gambar ini dilakukan di 2 pabrik peternakan buaya terbesar, yaitu di kota Texas, Amerika Serikat, dan di Pandenga, Zimbabwe. Di Texas, PETA menemukan fakta bahwa buaya disimpan dalam gudang gelap tanpa sinar matahari dengan air berbau busuk dan lembab tanpa udara segar, bahkan tanpa perawatan medis dasar. Pada usia 1 tahun, buaya naas ini ditembak dengan pistol, lalu dipotong secara kasar untuk diambil kulitnya. Setiap tahunnya mereka mengambil 42.000 kulit buaya. Tak hanya sebagai tas, kulit ini juga dijadikan bahan baku ikat pinggang, dompet, tali jam, dan sepatu. PETA mengharapkan agar pabrikan brand tas ternama ini berhenti menggunakan kulit buaya sebagai bahan baku dari produknya. Namun jika tidak bisa, disarankan agar para pekerja memastikan bila hewan-hewan tersebut sudah mati sebelum disayat. Terkait dengan tuduhan penyiksaan terhadap hewan tersebut, pihak pabrikan mengaku akan menindaklanjuti kasus ini jika terbukti ada yang menyalahi prosedur.
tengah kesuksesan penjualan produknya di seluruh dunia, perusahaan berlogo Apple menjadi pusat perhatian karena kisah memilukan di balik pembuatan gadget mereka yang dilakukan oleh pabrik Foxconn, salah satu mitra manufaktur mereka. Mulai dari aksi bunuh diri karyawan, hak gaji yang sangat rendah, hingga jam kerja di luar batas kewajaran suatu perusahaan. Menurut salah satu karyawannya, dalam beberapa kasus mereka bekerja lembur 7 hari dalam seminggu dan tinggal di asrama yang penuh sesak. Ada pula yang sampai mengeluh berdiri begitu lama sehingga kaki mereka membengkak. Dahulu barang mewah hanyalah kebutuhan tersier, tetapi kini seiring berkembangnya zaman, barang mewah seperti barang-barang elektronik hampir menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dari orang dewasa hingga anak kecil, seolah berlomba-lomba menggunakan barang mewah hanya demi mendapatkan pengakuan di depan publik. Seperti yang dilakukan Param Sarma, pemuda berusia 19 tahun dengan nama akun Lavishp di Instagram ini sering mengunggah barang-barang mewah kesayangannya. Mulai dari uang, mobil mewah, telepon genggam keluaran terbaru, dan tas-tas keluaran brand-brand ternama. Karena postingan kontroversialnya ini, pria yang tinggal di San Francisco ini mengundang banyak followers sekaligus haters. Dan tahukah Anda, jika di balik barang mewah yang kita gunakan, terdapat sekelompok orang yang bekerja keras dan rela dibayar murah hanya demi tidak menderita kelaparan? Seperti apa kisahnya? Berikut 7 kisah pilu di balik barang mewah versi on the spot. Tak peduli berapa harganya, sebagian dari kita akan rela mengeluarkan uang demi mendapatkan gadget terbaru. Tapi pernahkah kita peduli dari mana perangkat telepon pintar kita berasal? Baru-baru ini terungkap bahwa salah satu perangkat penting dalam smartphone yang kita gunakan, yaitu baterai, tertanam bulir-bulir keringat dan tetesan darah anak-anak di bawah umur asal Kongo. Negara di Afrika Tengah ini memang dikenal sebagai produsen kobalt terbesar di dunia. Lebih dari 40.000 anak di Republik Demokratis Kongo harus memikul berkilo-kilo hasil tambang kobalt setiap harinya. Pekerjaan berat ini dilakukan selama 12 jam penuh dengan upah $2 atau setara dengan Rp26.000. Nilai ini sangat kontras dengan keuntungan miliaran dolar yang dikantongi